Transformasi pembelajaran mendalam di SMP Negeri 25 Takengon, cahaya dari Tanoh Gayo. Di dataran tinggi Tanoh Gayo yang sejuk dan tenang, ada sebuah sekolah kecil dengan semangat besar, SMP Negeri 25 Takengon, tempat di mana cahaya perubahan mulai menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Yartina, guru IPS di sekolah pegunungan ini. Dari sinilah kisah cahaya dari Tanoh Gayo bermula. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa jika kita memberi ruang bagi mereka untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan makna belajar dalam kehidupan nyata. SMP Negeri 25 Takengon terletak di Desa Gegarang, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan salah satu daerah transmigrasi yang jauh dari pusat kota dengan akses informasi terbatas. Sebagian siswa menganggap belajar hanyalah rutinitas, sekedar kewajiban, bukan kebutuhan. Mereka terbiasa menghafal, bukan berpikir kritis, dan kelas masih berpusat pada guru. Di tengah keterbatasan ini, saya menyadari tugas seorang guru bukan sekedar mengajar, tetapi menyalakan cahaya belajar di hati para murid. Tantangan terbesar saya bukanlah fasilitas, melainkan pola pikir dan kebiasaan belajar itu sendiri. Peserta didik kurang terbiasa berpikir kritis dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Belajar dianggap sekedar rutinitas untuk mengejar nilai akhir. Ini adalah potret tantangan pendidikan di daerah terpencil. Bagi sebagian peserta didik, belajar masih dianggap kewajiban, bukan kebutuhan. Khususnya pelajaran IPS sering dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka sebagai anak petani di pelosok. Mereka belum terbiasa bertanya, berdiskusi, dan eksplorasi ide. Saya sadar tidak ada perubahan jika saya terus mengajar dengan cara yang sama. Maka saya berkomitmen untuk bertransformasi menuju pembelajaran mendalam. Saya mulai mengubah pendekatan mengajar, tidak hanya berfokus menyampaikan materi, tetapi menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi saya mulai dari hal kecil, menganalisis kebutuhan dan minat siswa. Saya mendesain pembelajaran mendalam berbasis proyek dan inquiry pada tema peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Kami belajar tentang ekonomi digital bukan hanya lewat buku, tapi melalui konteks kehidupan nyata di sekitar mereka. Produk lokal Gayo, pasar daring, dan budaya kerjasama masyarakat. Adapun salah satu tujuan pembelajarannya, selesai pembelajaran nanti, kalian mampu menyusun proyek simulasi ekonomi digital berbasis kelompok. Siapa yang pernah berbelanja online? Saya. Biasanya kalian belanjanya di mana saja? Di Iya, kenapa memilih belanja online? Karena lebih praktis dan nggak usah keliling-keliling ke toko-tokonya. Oke, luar biasa. Ada nggak tantangan atau kesulitan kamu ketika berbelanja online? Ada. Ada barangnya palsu. Apa lagi? Lama nyampe ya, Bu. Lama nyampenya. Nah, ada nggak kalian yang punya cita-cita mau buka toko, mau menjadi pedagang online? Ada. Nah, hari ini di pembelajaran kita nanti kita akan coba melakukan simulasi. Simulasi apa? Simulasi e-commerce kreatif. Kalian nanti di dalam kelompok akan membuat katalog produk fiktif. Kalian pilih nanti produk fiktifnya apa, kemudian membuat katalog produknya. Peserta didik membaca artikel, berdiskusi, dan membuat peta konsep tentang peran masyarakat
negara, dan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Diskusi kelompok mengalir penuh ide. Mereka belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan berani berbicara. Kini kelas bukan lagi tempat mendengar, tetapi tempat menemukan makna. Puncaknya, kami mengadakan simulasi e-commerce kreatif. Setiap kelompok menciptakan produk fiktif dari potensi lokal, seperti kerajinan khas Gayo, minuman, atau makanan tradisional. Mereka merancang logo, katalog digital, dan strategi promosi di Canva, lalu melakukan promosi virtual lewat TikTok Live. Suasana kelas berubah menjadi pasar digital penuh tawa dan semangat. Ada yang jadi penjual, pembeli, promotor, semua aktif dan berkreasi. Konsep ekonomi kini bukan teori, tapi pengalaman hidup yang nyata. 15.000 keluar 15.000 satu ya, 15.000 satu. Tep-tep layar teman-teman. Jangan putus, tep-tep layar. Tep-tep guys, tep-tep. Halo teman-teman, hari ini aku berjualan kopi. Udah ada di keranjang kuning. Di tap-tap ya teman-teman. Ada yang komen? Kopi asli Gayo ini. Ayo dicoba. Coba. Kami akan mereview katalog dari kelompok 1. Menurut kami, warna latar belakang dari katalog ini terlalu gelap sehingga makanan yang ditampilkan kurang menarik. Tambahkan juga nomor yang bisa dihubungi untuk konsumen yang ingin membeli. Waktu simulasi jualan di TikTok Live, saya belajar cara promosi produk, komunikasi yang menarik biar pembeli tertarik. Ternyata, ekonomi digital itu peluang besar buat generasi muda, seperti kami, untuk berkreasi dan menjadi pengusaha. Di pelajaran hari ini, saya paham kalau pemerintah dan masyarakat punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Contoh, pemerintah membuat aturan dan menjaga data pribadi. Masyarakat berperan sebagai penjual dan pembeli secara online. Perjalanan ini mengubah banyak hal. Murid-murid saya kini menjadi lebih reflektif, berani berpendapat, dan bekerja sama di dalam kelompoknya. Beberapa di antara mereka bahkan bermimpi untuk menjadi pengusaha digital. Sementara saya belajar bahwa transformasi pembelajaran tidak hanya mengubah siswa, tapi juga mengubah guru. Kami tumbuh bersama dalam semangat belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dari Tanoh Gayo yang sejuk ini, kami menyalakan cahaya kemerdekaan belajar, cahaya kolaborasi, dan cahaya masa depan Indonesia 2045. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan Bu Lija itu seru dan beda dari biasanya. Kami diajak langsung membuat proyek tentang ekonomi digital. Bukan cuma baca buku, saya belajar bagaimana cara berjualan online dan membuat desain produk sendiri. Saya jadi lebih percaya diri dan ingin punya usaha kecil lewat internet. Belajar terasa menyenangkan dan bermanfaat buat hidup saya. Terima kasih Bu Lija. Saya Al Supriyadi SPD, mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Takengon. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Lija Yartina SPD dalam menerapkan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 25 Takengon. Beliau mampu menghadirkan proses belajar yang berpusat pada siswa, konstekstual dan bermakna dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada. Ibu Lija menumbuhkan semangat kolaborasi dan transformasi yang dilakukan menjadi inspirasi bagi seluruh guru untuk terus berinovasi. Saya Sri Winarsi, guru bahasa Inggris pada SMP Negeri 25 Takengon. Komitmen Ibu Lija dalam menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid menjadi contoh nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari satu guru yang mau bergerak dari hati. Semangat Ibu Lija! Transformasi ini membuktikan bahwa pendidikan bermakna bisa tumbuh di mana saja, bahkan di lereng pegunungan Gayo yang sunyi.